ini yang paling ditunggu-tunggu nih teman-teman. Kalau misalkan kalian itu sudah melalui tahapan proses-proses tadi teman-teman, entah itu interview, entah itu psikotes ataupun training, maka setiap orang itu rezekinya beda-beda teman-teman. Entah itu ada yang langsung dapat penempatan toko, ada yang tidak langsung, ada yang dipending 1 minggu, bahkan ada yang 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang 6 bulan teman-teman. Nah ini komentarnya saya lihat ini di sini ya. Jadi dia itu dipending selama 6 bulan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Durun Nafis. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang dunia pekerjaan yang ada di Indomaret. Akan tetapi dikarenakan pada video-video sebelumnya banyak sekali nih orang-orang yang nanya ataupun teman-teman kita semuanya yang banyak bertanya tentang bagaimana cara kita kerja di Indomaret, ataupun bagi kalian yang sedang berproses ataupun yang sedang melakukan tahap training ataupun tahap apapun itu, intinya sedang melakukan tahap bagaimana caranya untuk bisa masuk kerja di Indomaret. Nah, akan tetapi teman-teman semuanya di sini mungkin mendapatkan kendala ataupun mendapatkan hal yang tidak diinginkan ketika kalian ingin bekerja ataupun ingin masuk ke Indomaret teman-teman ya tentunya. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan ataupun akan saya bahas tentunya dengan sepengetahuan saya ataupun pengalaman saya teman-teman. Di sini saya bukan memastikan bahwa kalian itu akan 100% diterima ataupun bukan saya menentukan bahwa kalian itu akan pasti kerja di Indomaret teman-teman. Saya jelaskan kembali bahwasanya saya di sini hanya menceritakan pengalaman pribadi saya, yang mana pada saat itu saya juga sama mengalami ataupun merasakan keadaan seperti kalian, entah itu di pending PKWT, entah itu di pending ketika ingin tanda tangan kontrak dan yang lain sebagainya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan bahas dari awal sekali, khususnya ini buat teman-teman yang belum merasakan ataupun yang belum pernah mencoba untuk tes kerja di Indomaret. Jadi sebelumnya bahwasanya kalau misalkan kita ingin kerja di Indomaret ya tentunya harus mendaftar. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mendaftar kerja di Indomaret itu? Caranya itu ada dua teman-teman. Yang pertama kita itu melalui online ataupun tes online, dan yang kedua yaitu melalui tes offline ataupun tes yang ada di BKK teman-teman. Nah oke, saya ceritakan dulu ataupun saya jelaskan dulu bagaimana sih cara untuk kita itu tes secara online ataupun secara googling ya, secara link. Nah, jadi caranya itu sangat mudah sekali teman-teman. Kalau misalkan kalian punya HP ya tentunya kalian pasti punya HP lah yang termasuk yang nonton video ini ya. Nah, jadi kalian itu masuk ke Google Chrome ataupun ke Google. Nanti kalian itu cari di Google yaitu karirindomaret.com. Nah, nanti di sana itu kalian akan nemuin ataupun akan ditunjukkan ke suatu web, yang mana web tersebut adalah web resmi dari Indomaret, bahwasanya siapapun bisa untuk daftar kerja di Indomaret. Nah, itu semua tidak dipungut biaya sepeser pun teman-teman. Kalau misalkan kalian kerja di Indomaret lalu misalkan ada tim ataupun ada orang-orang khusus yang nanyain ADM, administrasi ya, maksudnya kayak kalau misalkan kamu mau masuk ke Indomaret harus ngirim segini ataupun harus menggunakan uang segini, itu tuh bohong ataupun penipuan teman-teman. Dikarenakan saya dulu ketika interview dan ketika saya hendak training, jadi HRD-nya itu mengatakan bahwasanya kalau misalkan kamu ataupun di lingkungan kamu ada yang mengatakan demikian, artinya ketika masuk kerja di Indomaret itu ada administrasinya, maka itu tuh adalah sebuah penipuan ataupun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Nah, ini khusus ya buat teman-teman ataupun buat orang-orang yang mau kerja di Indomaret yang belum ataupun belum tahu caranya bagaimana sih ketika kita ingin kerja di Indomaret. Nah, itu adalah cara untuk kita kerja di Indomaret, yaitu yang pertama menggunakan sistem online ataupun daftar menggunakan link. Nah, untuk caranya sendiri bukan saya jelaskan di video ini, akan tetapi ada di video ini ya teman-teman ya, ada di video sebelumnya. Jadi silahkan kalian luangkan waktu selama 18 menit fokus pada video tersebut dan kalian tonton secara full bagaimana caranya kita kerja di Indomaret. Di situ sudah saya jelaskan secara rinci dan sudah saya jelaskan dengan sedetail mungkin teman-teman, dari mulai caranya, dari hal-hal yang harus dipersiapkan, lalu kriteria-kriteria yang harus kita pilih ketika kita ingin bekerja di tim toko ataupun bekerja di Indomaret, itu tuh ada caranya dan sudah saya buatkan videonya. Jadi silahkan kalian tonton aja dan kalian tanyakan kalau misalkan ada hal yang tidak kalian pahami di video tersebut. Nah oke, nanti saya tunggu jawabannya dari kalian semua lewat komentar, oke? Dan kita lanjut ke tahap yang kedua ataupun nomor 2, bagaimana sih cara kita bisa kerja di Indomaret ataupun bagaimana caranya kita daftar kerja di Indomaret ya teman-teman. Jadi cara yang kedua yaitu
dengan cara paling mudah menurut saya. Jadi cara yang kedua itu adalah melalui BKK, teman-teman. BKK itu apa sih? BKK itu jadi nanti itu ada sebuah lembaga, biasanya dari sekolah, teman-teman ya. Nah, lembaga tersebut ataupun sekolah tersebut mengadakan ataupun bekerja sama dengan pihak HRD dari PT Indomarko Prismatama ataupun Indomaret. Nah, nanti biasanya ada lembaran ataupun ada sebuah brosur yang dikirimkan melalui formasi tersebut bahwasanya akan diadakan sebuah psikotes ataupun sebuah psikotes umum yang mana psikotes tersebut boleh diikuti oleh siapapun, laki-laki ataupun perempuan. Yang terpenting adalah memenuhi kriteria sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, yaitu kalau laki-laki misalkan ya, ini setahu saya ataupun pengalaman saya, untuk bisa kerja di Indomaret untuk laki-laki itu minimal tingginya itu 165, teman-teman. Itu tuh kriteria asli ya, kriteria yang harus kita miliki. Lalu kalau misalkan untuk perempuan minimal 155 cm. Nah, lalu tidak bertindik, tidak menggunakan tato, lalu tidak memiliki bekas ataupun luka yang yang kelihatan banget gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kalau misalkan kalian sudah daftar itu, teman-teman, sudah daftar lewat online ataupun sudah daftar lewat offline kayak yang tadi saya katakan ya, lewat BKK kayak gitu. Nah, nanti kalian itu akan dilanjutkan ke tahap yang berikutnya, teman-teman. Setelah psikotes, yaitu adalah interview. Setelah interview kalian itu akan melaksanakan training. Setelah training kalian itu ada yang namanya PKL ataupun OJT, teman-teman. Sistemnya itu di Indomaret ada yang namanya OJT. Nah, OJT itu selama 2 hari. Nah, setelah OJT kalian itu akan dilanjutkan ke tahap PKWT ataupun tanda tangan kontrak, teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah tanda tangan kontrak, biasanya langsung ke penempatan, teman-teman, ataupun kalian itu akan ditempatkan di sebuah toko tertentu, entah itu di domisili kalian ataupun tidak. Nah, dikarenakan kita kerja di Indomaret itu tidak bisa milih ataupun tidak bisa milih sendiri, saya itu pengen di toko ini, saya itu pengen di toko ini. Nah, sistemnya kita kerja sesuai dengan penempatan ataupun kebutuhan toko tersebut, teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya, ini yang paling ditunggu-tunggu nih, teman-teman. Kalau misalkan kalian itu sudah melalui tahapan proses-proses tadi, teman-teman, entah itu interview, entah itu psikotes ataupun training, maka setiap orang itu rezekinya beda-beda, teman-teman. Entah itu ada yang langsung dapat penempatan toko, ada yang tidak langsung, ada yang di pending 1 minggu, bahkan ada yang 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang 6 bulan, teman-teman. Nah, ini komentarnya saya lihat ini di sini ya. Jadi dia itu di pending selama 6 bulan, teman-teman. Bagaimana lamanya gitu nunggu selama 6 bulan tersebut, akan tetapi dia masih nunggu. Nah, menurut saya pribadi, buat teman-teman yang sudah daftar, yang sudah yang sudah berproses, kalau misalkan tahap PKWT kalian di pendingnya terlalu lama ataupun kalian itu terlalu lama untuk di pending sampai 2 minggu misalkan ataupun dalam 1 bulan lebih, apalagi yang ini nih yang 6 bulan ini ya. Nah, menurut saya kalian itu jangan terlalu fokus ataupun jangan terlalu berminat ke Indomaret, teman-teman. Artinya bukan saya tidak memberikan sebuah motivasi ataupun tidak memberikan dorongan kalian untuk kerja di Indomaret, akan tetapi mungkin itu belum rezeki kalian, teman-teman. Silahkan sambil nungguin panggilan dari Indomaret, kalian juga bisa mencari lamaran kerja yang lain ataupun mencari loker yang lain, teman-teman ya. Nah, buat kalian tetap semangat ataupun tetap jangan menyerah selagi kita bisa kerja, selagi kita bisa keluar dari rumah untuk mendapatkan hasil. Jadi jangan terlalu terfokus pada satu tujuan ataupun pada satu perusahaan, entah itu Indomaret, entah itu Alfa dan yang lain sebagainya. Sok silahkan kalian ngelamar, kalian ikutin alurnya. Nanti apa yang paling duluan ataupun apa yang paling mendapatkan panggilan, lalu gas langsung aja, teman-teman. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi kepada kalian semua. Saya Durun Napis undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.